Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semoga kabar kalian selalu baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan tangga nada secara benar. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia, sehingga membuat bangsa-bangsa barat Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Manfaat rempah-rempah antara lain yaitu sebagai penyedap rasa, pengawet makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Gambar di atas itu merupakan gambar rempah-rempah yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi gambar-gambar rempah-rempah yang perlu kalian ketahui. Hal itu alasan bangsa barat menjelajahi samudera, yaitu untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Di Eropa, rempah-rempah tidak dapat tumbuh karena kondisi alamnya. Adapun faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera, yang pertama yaitu gold, adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangatlah mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Yang kedua adalah gospel, adanya keinginan menyebarkan agama. Bangsa Eropa juga membawa misi khusus yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya, yang dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Hal ini membuat mereka mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Adapun yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat yang digunakan dalam menjelajah. Contohnya pembuatan kapal, mesiu untuk persenjataan dan ditemukannya kompas. Adapun kedatangan bangsa barat atau Eropa di Indonesia, yang pertama kedatangan bangsa Portugis. Portugis pertama kali mendarat di Malaka Ternate pada tahun 1511. Tujuannya mencari keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah. Terjadi persaingan dagang dengan Spanyol yang berakhir dengan perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Awal kedatangan disambut baik tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Adapun kedatangan bangsa Spanyol, Spanyol datang pada tahun 1521 di Maluku atau Tidore. Tujuannya mencari kejayaan dengan berdagang rempah-rempah juga. Awal kedatangan Spanyol diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Spanyol terusir dari Maluku melalui perjanjian Saragossa. Yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Belanda. Belanda datang pada tahun 1596 di Banten. Tujuannya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dan juga Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Awalnya kedatangan Belanda diterima dengan baik, lama-kelamaan juga terjadi perlawanan oleh rakyat. Kita bisa mengetahui sejarah Indonesia melalui teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang peristiwa atau cerita peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan dalam bentuk narasi atau urutan cerita.
Bacalah buku siswa tema 7 halaman 19 dan 20. Di sana ada teks narasi tentang sejarah. Setelah kalian membaca yang telah Ibu perintahkan, ada kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi. Yang kata tanya yang pertama yaitu apa? Untuk menanyakan jenis peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Dan bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa. Anak-anakku sekalian, berdasarkan wujudnya benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Rempah-rempah merupakan benda padat. Benda berdasarkan wujudnya, ada benda padat, contohnya di sekitar kalian tuh ada lemari, kursi, pensil, buku, kasur, dan lain sebagainya. Benda cair contohnya yaitu ada air mineral, ada susu, ada sirup, ada kopi, minuman kopi, dan lain sebagainya yang bentuknya adalah sebuah cairan. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas itu tidak bisa kita lihat, akan tetapi bisa kita rasakan. Contohnya yaitu angin, udara, balon yang ditiup itu ada gas di dalamnya karena gas itu bersifat menempati ruang sehingga balon itu bisa membesar. Ada tabung gas untuk memasak. Tabung gas di dalam tong gas atau tabung gas itu terdapat udara atau terdapat gas yang menyalurkan pada kompor. Dari ketiga benda tersebut, padat, cair, gas dapat berubah wujud. Yang pertama adalah cair ke padat disebut membeku. Sedangkan padat ke cair disebut mencair. Cair ke gas disebut menguap. Gas ke cair disebut mengembun. Padat ke gas disebut menyublim. Contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari, membeku. Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras. Mencair, es batu yang didiamkan akan mencair. Menguap, air yang dipanaskan lama-lama akan menjadi uap air. Mengembun, tumbuhan seperti bunga dan rumput yang berair di pagi hari. Sedangkan menyublim yaitu kapur barus yang lama-kelamaan mengecil dan akan habis. Itulah contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah kamu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Lagu tersebut merupakan salah satu lagu wajib. Mari kita nyanyikan bersama Rayuan Pulau Kelapa ini. Dengarkan musik yang akan Ibu tampilkan. Tanah airku Indonesia,
Anak-anakku sekalian, setelah kalian menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa, Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan lagu wajib. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib yaitu lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat pada kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.